Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mengajak saudara sekalian untuk membaca firman Tuhan dari Bilangan pasal 13 dan Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Dalam teks dituliskan, Tuhan memerintahkan Musa untuk memilih wakil-wakil tiap suku agar mengintai negeri Kanaan dari sekitaran tanah Negeb, dan pengintai-pengintai itu diberikan perintah untuk mengamat-amati negeri Kanaan dengan laporan yang akurat. Tujuannya untuk mengetahui apa yang ada di negeri itu. Diinventarisasi data berkaitan dengan keadaan etnis, keberadaan dari kota, tempat, tanah, dan lingkungan, serta situasi sosial budaya yang ada di daerah wilayah yang akan dimasuki tanah Kanaan itu oleh bangsa Israel. Alhasil, dari 12 pengintai, hanya Yosua dan Kaleb yang memberikan suatu laporan apa adanya, sama seperti 10 pengintai lain, tetapi Yosua dan Kaleb meyakini bahwa negeri itu sudah diserahkan Tuhan kepada bangsa Israel, dan negeri itu menjadi negeri yang akan didiami oleh orang Israel sepanjang bumi ini masih ada. Tentunya keadaan orang-orang di Kanaan, baik orang Amalek maupun orang Het, orang Yebus, serta orang-orang Enak, orang-orang raksasa itu tidak dipalsukan kondisi, situasi, serta profil mereka. Sekalipun memang menakutkan dan mengerikan kondisi mereka kalau berhadapan-hadapan langsung dengan orang Israel, tetapi Yosua dan Kaleb meyakini bahwa negeri yang diintai itu pada dasarnya adalah negeri yang baik dan berlimpah-limpah susu dan madu, seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan tentunya Yosua dan Kaleb mengingatkan 10 pengintai dan umat Israel agar tidak memberontak kepada Tuhan. Mengapa demikian? Karena di pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat 4, seluruh umat berupaya mau untuk memberontak kepada Tuhan. Selain bersungut-sungut, Mosi tidak percaya kepada Musa dan Harun, serta menyalahkan Tuhan yang membawa mereka ke tanah Kanaan. Bahkan mereka punya satu keinginan untuk kembali sebagai budak di Mesir. Ini sungguh sangat miris dan menyedihkan. Mengapa? Karena Tuhan telah menyatakan bahwa tanah perjanjian, tanah Kanaan itu adalah tanah yang dikaruniakan Tuhan kepada bangsa Israel. Memang tidak serta-merta untuk berada di tanah Kanaan, mengambil wilayah itu, mendudukinya dan mendiaminya dengan mudah dan gampangan. Namun perlu perjuangan, peperangan, bahkan upaya yang sangat ekstrim mengusir atau membunuh orang-orang yang ada di sana pada momen-momen tersebut. Namun di dalam pasal 13 kitab Bilangan ayat 33, mereka justru menyampaikan kabar apa adanya, tapi dengan menakut-nakuti. Bahkan di antara mereka ada juga yang menambah-nambah cerita yang membuat orang Israel takut, cemas, khawatir, bahkan menilai bahwa Tuhan sedang menghukum mereka, membawa mereka kepada kematian. Dalam situasi seperti itu dan konteks yang demikian, justru Yosua dan Kaleb menegaskan, kita telah dikaruniakan tanah yang penuh dengan kelimpahan susu dan madu. Kita perlu bersyukur untuk hal itu. Namun,
janganlah kita memberontak demikian. Kita tidak boleh takut kepada bangsa di negeri itu. Sebab menurut Yosua dan Kaleb, bangsa-bangsa di negeri itu akan ditelan habis karena Tuhan menyertai bangsa Israel. Karena Tuhan melindungi mereka dan tidak pernah meninggalkan mereka. Seperti Tuhan sudah memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir dan dalam perjalanan mereka sampai ke titik mendekati tanah Kanaan tersebut, mereka harus tahu dan menyadari bahwa semuanya penyertaan Tuhan yang produktif, yang aktif atas orang Israel. Sehingga jangan takut terhadap mereka yang ada di tanah Kanaan. Tetapi apa yang dipertegas oleh Yosua dan Kaleb justru membuat umat makin marah dan melontari mereka dengan kata-kata yang tidak pantas. Bahkan hampir saja Yosua dan Kaleb dilempari batu. Tetapi saat itu tiba-tiba Tuhan menyatakan kemuliaannya di kemah pertemuan. Apa yang perlu kita pelajari? Yang pertama, apa yang diperintahkan Tuhan pastilah perintah yang baik, bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tidak ada yang diperintahkan Tuhan untuk menjerumuskan dan mengacau balaukan kehidupan manusia. Semuanya untuk hidup dan kehidupan umat Tuhan supaya sejahtera dan menikmati damai dari Tuhan. Pembelajaran yang kedua yang perlu kita renungkan ialah ada kalanya kita mengerti dan mengetahui dengan jelas fakta, data, informasi yang akurat. Tetapi cara pandang mengungkapkan fakta, data, dan informasi itu memiliki dampak pada makna yang akan dilontarkan atau dinyatakan. 10 pengintai melihat dan memperhatikan, mengamat-amati apa yang ada di tanah Kanaan, orang-orangnya, situasi dan kondisi lingkungannya, tanah dan kondisi kota dan sebagainya. Perspektif mereka, ketakutan, keraguan, kebimbangan, dan kecemasan. Bagaimana mungkin mereka bisa dapat masuk ke tanah Kanaan dengan memperhatikan dan mengamati situasi yang ada. Perspektif terhadap realita berdampak pada tindakan keputusan dari 10 orang tersebut. Namun, kalau perspektif terhadap realita diletakkan di dalam terang Tuhan, dalam perspektif teosentris yang berpusatkan kepada Tuhan, maka seperti Yosua dan Kaleb mendahului apa yang Tuhan karuniakan, berpusatkan pada otoritas Tuhan dan kesetiaan untuk menaati perintah Tuhan, sehingga siap sedia dalam segala kesulitan apapun untuk menerima apa yang Tuhan sediakan. Pembelajarannya, jangan memandang realita dari sudut pandang kemanusiaan dan diri sendiri, tetapi pandanglah pada Tuhan yang memaknai semua realita dengan baik dan benar. Pembelajaran yang ketiga ialah Tuhan mengendaki satu kehidupan yang baru, tetapi orang-orang Israel yang sudah ketakutan, ragu, skeptis, dan pesimis justru maunya hidup dalam kehidupan yang lama, diperbudak. Ini sering terjadi di dalam kehidupan orang Kristen. Maunya semua aman, nyaman, dan tidak lagi ada kesusahan. Tetapi kenyataannya kita berhadapan dengan realita penderitaan, kesusahan, dan kesulitan. Kita tidak mengabaikan adanya pertolongan Tuhan, tetapi juga sekaligus kita tidak menolak pendidikan disiplin dari Tuhan berhadapan dengan situasi yang menakutkan. Itulah pembelajaran yang penting bagi kita. Perlu kita ingat dalam hal ini, supaya kita semakin menyadari bahwa Tuhan beserta dengan umat-Nya. Jangan takut terhadap musuh-musuh yang menggerogoti dan merusak kehidupan manusiawi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.